Selamat pagi ya, 1 Januari 2023. Teman-teman pernah mengalami mungkin ya, sakit setelah makan makanan tertentu. Bukan cuma sekali ya, tapi mungkin juga sering. Jadi justru ketika kita selesai makan, beberapa menit kemudian terasa nyeri. Nah, kita bahas tentang topik apa saja sih yang buat nyeri setelah kita makan. Sebelum kita membahas soal nyerinya, kita membahas dulu selama kita makan apa sih yang terjadi. Yang terjadi seperti ini. Ketika kita makan, makanan itu kan diolah dulu di mulut kita dengan bantuan air ludah, dengan bantuan gigi dia mencerna lalu masuk ke kerongkongan kita. Nah, habis di kerongkongan bagian paling bawah tuh ada sphincter oesophagus bagian bawah. Ketika dia tersentuh oleh makanan, maka secara refleks dia akan terbuka. Dia masuk ke daerah lambung. Nah, di lambung diolah lagi, ketemu lagi dengan yang namanya asam lambung. Lalu dia turun ke usus halus. Di usus halus bertemu lagi dengan zat yang berasal dari hati, yaitu dari empedu. Kemudian enzim-enzim pencernaan dari pankreas pun ikut masuk ke usus halus kita. Lalu hasilnya diserap di usus halus. Sebagian ampasnya itu masuk ke usus besar. Nah, di usus besar inilah dihasilkan selain ampas biasanya gas. Dengan bantuan gerakan daripada usus besar atau yang kita sebut dengan peristaltik usus besar, maka kotorannya terbuang saat kita buang air besar, bahkan kita bisa kentut saat itu. Nah, kalau terjadi gangguan pada sistem pencernaan itu, bisa saja menimbulkan gejala nyeri kembung ya. Jadi contohnya saja ketika gerakan usus besar kita mengalami gangguan, maka perut kita akan terasa kembung, kemudian angin dari usus besar bukan turun ke bawah, tetapi dia naik ke atas membuat kita bersendawa. Nah, hari ini kita membahas tentang topik nyeri setelah makan. Nah, nyeri setelah makan biasanya disebabkan karena hal-hal tertentu. Pertama, kita bagi ada 4 lah ya. Pertama, refleks asam lambung. Jadi, makanan tertentu bisa memacu daripada refleks asam lambung, yaitu sphincter oesophagus bagian bawahnya justru terbuka, yang membuat asam lambungnya naik mengenai daerah kerongkongan, terutama kerongkongan bagian bawah. Dan nyeri ini dirasakan sebagai nyeri di ulu hati tembus belakang. Biasanya makanan-makanan yang memacu asam lambung ini adalah seperti minuman-minuman bersoda, kafein, ya. Itu adalah sebagian dari makanan. Ada juga sih obat-obat tertentu yang menimbulkan efek samping berupa refleks asam lambung. Contohnya adalah metformin ataupun amlodipin yang digunakan pada hipertensi dan obat gula. Tapi tidak semua orang mengalami itu. Kedua adalah kembung. Nah, kembung ini biasanya disebabkan karena gerakan lambung atau peristaltik lambung itu mengalami masalah. Misalnya, makanan kita over, terlalu banyak, atau terlalu banyak menghasilkan gas, itu juga mengakibatkan kembung pada daerah lambung kita. Biasanya kita merasa rasa tidak enak setelah makan, terutama perut di sebelah kiri kita. Jadi makanan yang terlalu banyak gas atau terlalu banyak jumlahnya itu sedikit dikurangi untuk mengurangi efek daripada keluhan kembungnya. Ketiga itu adalah mual ya. Mual itu bisa diakibatkan karena ketidakkuatan kita terhadap makanan tertentu, atau makanan itu memacu pusat mual kita di otak sehingga kita terasa rasa tidak enak di bagian perut sebelah kiri kita. Nah, hindari kalau kita sering mengalami mual, hindari makanan-makanan yang tentunya bergas atau yang merangsang otak kita. Misalnya makanan yang terlalu kecut atau makanan yang mengandung keasaman cukup tinggi.
Yang terakhir adalah keluhan berupa sembelit. Nah, sembelit ini juga dirasakan rasa tidak enak atau tidak nyaman atau boleh dikatakan nyeri pada sebagian besar perut kita. Biasanya disebabkan karena apa? Karena gerakan usus besar kita tuh kencang banget, ya peristaltiknya luar biasa, tetapi kesulitan buang air besar. Peristaltik yang demikian tinggi inilah yang menimbulkan nyeri. Penyebabnya biasanya adalah makanan kita kurang mengandung serat, ya. Mengandung serat sehingga memacu gerakan peristaltik daripada usus besar kita, dan peristaltik ini yang mengakibatkan nyeri pada seluruh perut kita. Nah, ini rekan-rekan, jadi kalau rekan-rekan mengalami nyeri setelah makan, itu tidak usah panik karena sebagian besar bisa sembuh dengan perawatan di rumah saja dengan menggunakan obat-obat simptomatik atau mengganti dietnya sehari-hari. Dan biasanya nyeri setelah makan bukan kasus-kasus yang cukup berat, ya cukup berat, jadi bisa ditangani di rumah. Demikian topik kita ya, membahas tentang nyeri yang justru timbul setelah kita makan makanan tertentu. Bye.